Bukan Allah kada mampu untuk mengalahkan orang-orang kafir. Palestina berapa tahun dijajah Israel. Nah, dibunuh oleh Israel, diperkosa, dipenjara rakyat Palestina, kaum muslimin dan muslimat. Allah biarkan Israel berbuat sedemikian rupa. Padahal Allah mampu untuk sekaligus melenyapkan Israel di muka bumi itu. Untuk apa? Untuk menimbulkan pejuang-pejuang Palestina. Nah, untuk menimbulkan orang-orang yang syahid dalam perang melawan Israel itu. Mereka inilah yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat dan zurriyat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-sadis asyar min asma'illah al-husna al-qahhar. Yang ke-16 dari Asmaul Husna adalah Al-Qahhar. Di dalam Al-Quranul Karim banyak disebut nama Allah Al-Qahhar. Di antaranya firman Allah dalam surat Sad, "Wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar." Dan di dalam surat yang lain lagi Allah berfirman, "Limanil mulkul yawma lillah al-wahidil qahhar." Al-Qahhar nama Allah Asmaul Husna yang ke-16. Al-Qahhar huwallazi yaqsimu a'da'ah fayaqharuhum bil imatati wal idlal. Al-Qahhar itu artinya dialah yang memecahkan musuh-musuhnya, maka dia kalahkan mereka itu dengan dimatikan dan dihinakan. Al-Qahhar kalau disingkat maknanya yang maha mengalahkan. Jadi siapa saja hendak bertanding lawan Allah pasti akan kalah. Siapa hendak berperang dengan Allah pasti kalah. Karena Allah punya nama Al-Qahhar, yang maha mengalahkan. Huwallazi qahara Namruz fa'amatahu bidzubabah dakhalat ra'sah fakanat la tahda'u harakatuha fi ra'sih. Dialah Allah yang bernama Al-Qahhar, yang mengalahkan Namruz. Dia matikan Namruz dengan seekor lalat yang masuk ke kepalanya. Maka lalat itu tidak diam geraknya di kepala Namruz itu. Namruz raja di Irak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya raja, mengaku Tuhan. Nah, mengaku Tuhan. Allah kalahkan. Ini hendak menandingi Allah, memusuhi Allah, memerangi Allah. Allah kalahkan. Dan Allah kada ribut mengalahkannya. Cukup dengan seekor lalat yang dimasukkan Tuhan ke kepalanya melalui telinga. Nah, lalat masuk ke dalam telinga, kada sing ranayan lalat dalam telinga. Berdiri, berduduk,
Akhirnya Namrud menghantupakan kepala ke dinding beberapa kali. Akhirnya mati. Nah, matinya bukan karena lalat. Matinya karena menghantam kepala seorang ke dinding. Begitulah caranya Allah mengalahkan, menghinakan musuh-musuhnya itu. Wa qahara Fir'aun bi'ighraqih. Allah mengalahkan Fir'aun. Fir'aun sama dengan Namrud, raja sekaligus mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Allah hinakan, Allah matikan Fir'aun dengan ditenggelamkan Allah. Jadi matinya Fir'aun bukan karena pedang, bukan karena panah, bukan karena tumbak, karena dikelilingi oleh pengawal-pengawalnya. Kadang mungkin sampai kalau panah, kadang mungkin sampai kalau pedang, kadang mungkin sampai kepada Fir'aun kalau tumbak, karena dikelilingi oleh pengawal. Tetapi Allah tenggelamkan Fir'aun di lautan. Wa qahara Aba Jahlin biqatlih yauma Badrin. Dan Allah mengalahkan Abu Jahal dengan dibunuhnya Abu Jahal pada perang Badar. Abu Jahal ini orang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memusuhi Rasulullah sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah kalahkan Abu Jahal di Badar dengan terbunuh. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuasa mengalahkan siapa jua pun, sekuat apapun, sebanyak apapun, dengan namanya Al-Qahhar. Tetapi sebagai sunnatullah, adatnya Allah, Allah itu kadang mau langsung mengalahkan itu. Proses waktu Ibrahim alaihi salam berdakwah berpuluh-puluh tahun mengajak Namrud. Sampai akhirnya Namrud ingin membunuh Nabi Ibrahim dengan melemparkan ke api. Berpuluh-puluh tahun perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, baru Namrud ini dimatikan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sunnatullah. Padahal Allah bisa secara langsung mematikan itu orang tanpa menunggu minggu, bulan, bahkan tahun. Allah kuasa. Fir'aun, Nabi Musa 40 tahun berdoa kepada Allah agar bisa menang dengan Fir'aun. Baru dikabulkan oleh Allah doanya Nabi Musa. Allah tenggelamkan Fir'aun. 40 tahun lebih Nabi Musa berjuang melawan Fir'aun. Abu Jahal 13 tahun lebih Nabi kita dihina, dicaci maki oleh Abu Jahal. Baru Allah matikan, hinakan Abu Jahal itu. Ini sunnatullah. Banyak hikmah yang terjadi dengan demikian. Pertama, memberikan peluang kepada umat untuk menjadi mujahid, untuk menjadi pejuang-pejuang. Coba andai kata Allah, misalnya Rasulullah dibangkit jadi Rasul, ujar Rasulullah, wahai kaum Quraisy, masuk Islamlah, masuk Islam semuaan, masuk Islam semuaan. Kada terkenal nama Sayyidina Hamzah sebagai serigalanya Allah. Kada terkenal nama Sayyidina Ali sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Karena mereka menentang, mereka mencaci maki
puluhan tahun. Nah, disitulah timbulnya para mujahid, orang-orang yang gugur sebagai syahid fisabilillah. Jakanya Allah menampakkan namanya Al-Qahhar ini langsung. Begitu ada orang menentang Allah, mati. Siapa menyakiti nabinya, mati. Kada ada mujahid, kada ada syuhada, kada ada orang yang mati syahid. Maka surga untuk orang mati syahid sudah disediakan Allah. Siapa mengisi? Nah, oleh karena Allah memberikan tinggang waktu sekian puluh tahun, sehingga berapa ratus bahkan ribu syuhada-syuhada yang gugur berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah kada mampu untuk mengalahkan orang-orang kafir. Palestina berapa tahun dijajah Israel. Nah, dibunuh oleh Israel, diperkosa, dipenjara rakyat Palestina, kaum muslimin dan muslimat. Allah biarkan Israel berbuat sedemikian rupa. Padahal Allah mampu untuk sekaligus melenyapkan Israel di muka bumi itu. Untuk apa? Untuk menimbulkan pejuang-pejuang Palestina. Nah, untuk menimbulkan orang-orang yang syahid dalam perang melawan Israel itu. Mereka inilah yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu sudah sunnatullah. Kita berdoa, ya Allah, hamba sakit, sihatkanlah. Allah bisa mengabulkan detik itu bisa. Ya Allah, hamba kesulitan uang, blak gugur di langit sekarung, bisa. Kuasa. Tapi kada terjadi demikian. Perlu proses waktu. Sekian ratus hari berdoa, ya Allah, hamba sakit sembuhkanlah, hamba sakit sembuhkanlah, hamba kesulitan berikan jalan keluar. Bertahun-tahun doa baru dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk memperbanyak pahala kita, memperbanyak tabungan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada seorang hamba yang setiap malam merintih kepada Allah, ya Allah, hamba sakit sembuhkan, hamba banyak hutang, ya Allah lunaskan. Bertahun-tahun tiap malam berdoa, kada kelihatan kabul. Tiap malam menangis, merintih kepada Allah. Sampai malaikat, ya Allah, kabulkan pangdoa itu, kasihan berapa tahun dia berdoa. Malaikat sudah mengusul lawan Tuhan. Tiap malam kami mendengar rintihan hamba Engkau sedemikian rupa, kabulkan. Ya Tuhan, kaina dulu. Kenapa aja malaikat? Aku senang mendengar rintihannya, jar Tuhan. Mau dikabulkannya kadang merintih lagi gini. Nah, Tuhan ketujuh mendengar rintihannya tuh. Nah, jadi diberikan Tuhan pahala disimpan di surga nantinya. Itu sudah sunnatullah, sudah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Qahhar ini seperti itu. Allah mengalahkan musuh-musuhnya, tapi bukan langsung. Ada proses waktu, ada perjuangan-perjuangan dari hamba-hambanya yang beriman. Pokoknya orang-orang yang menentang Allah, memusuhi Allah, memerangi Allah, pasti akan kalah. Tinggal menunggu waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, Israel pasti lenyap di muka bumi. Tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu. Orang-orang yang mencaci maki Allah, menghina Rasulullah, bukan kada tahu Allah, bukan kada kuasa melenyapkannya, tapi tunggu waktunya. Allah punya waktu sendiri untuk menggunakan Al-Qahhar, namanya yang maha mengalahkan itu. Hadirin hadirat para muhibbin rahimakumullah. Fakullu man haraballah qaharahul qahhar. Tiap-tiap orang yang
memerangi Allah, pasti akan dikalahkan oleh Allah Al-Qahhar. Siapapun yang memerangi Allah artinya memerangi agamanya, memerangi Allah, memerangi kekasih Allah, memerangi Allah. Qaharahullahu qahar, pasti akan dikalahkan oleh Allah Al-Qahhar. Dan orang-orang yang memerangi Allah, yang memusuhi Allah itu bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang musyrik, bukan hanya orang munafik, tetapi kaum muslimin sendiri ada yang dianggap Allah memerangi Allah. Orang Islam sendiri ada yang dianggap Allah memerangi Allah. Walaupun dia ini muslim tidak merasa, tidak mengaku bahwa dia memerangi Allah. Tapi Allah menganggap dia memerangi Allah. Nah, siapa mereka itu? Wa minal muharibin Allah Ta'ala, sebagian atau termasuk orang-orang yang dianggap Allah memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akilur riba, orang-orang yang melakukan praktik riba. Nah, orang-orang yang melakukan praktik riba. Riba, contohnya riba itu kita berhutang 1 juta, kena bayar 1.200.000, itu riba. Riba. Nah, ini orang dia kadang merasa memerangi Allah. Dia pun kadang mengaku dia memerangi Allah. Tapi Allah dan Rasul menyatakan orang yang melakukan praktik riba itu muharibullah wa rasulih, memerangi Allah dan Rasulnya. Karena Allah menganjurkan kita untuk bersedekah, Allah nyuruh kita untuk memberi makan orang, memperbanyak sosial. Sedangkan riba ini jelas bertolak belakang dengan sedekah, bertolak belakang dengan kasih sayang. Makin hari makin ganal bayarnya, kan jauh dengan kasih sayang. Nah, disitulah dia memerangi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, tinggalkanlah yang tersisa daripada riba. Nah, kita misal mau hutangi orang 1 juta, perjanjian bayar 1.200.000. Begitu turun ayat ini, hentikan itu. Riba ini termasuk praktik mulai zaman dahulu kala. Sebelum zaman Nabi kita sudah ada riba ini, sudah ada. Hentikan. Apabila kalian tidak berhenti, maka perlu kalian tahu bahwa kalian sedang berperang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang melakukan riba itu orang yang berperang dengan Allah dan Rasul. Setiap berperang dengan Allah dan Rasul, pasti Allah yang menang, karena nama Allah Al-Qahhar ini yang maha mengalahkan. Yang maha mengalahkan. Yamhaqullahu riba, Allah akan menghanguskan, melenyapkan, membinasakan riba itu artinya. Jadi kalau kita riba, kita sedang berperang dengan Allah, sedang berperang dengan Rasulullah. Satu saat kita akan kalah, tinggal menunggu waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.